Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Teman-teman, akhirnya hari ini GoTo-nya rebound teman-teman ya, memberikan energi tambahan. Ya, GoTo-nya rebound memberikan energi tambahan untuk IHSG ya. Target price-nya di berapa dan kira-kira potensinya bagaimana? Akan saya bahas di video kali ini ya teman-teman. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan untuk technical saham, seperti biasa kita akan ngelihat dulu kondisi harga komoditas ya. Karena ini penting untuk selanjutnya bahasan berikutnya ya. Untuk harga komoditas teman-teman, ini ada yang lanjut naik adalah CPO ya, CPO crude oil ya, crude oil di 79 nih. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait energi, kemudian natural gasnya dia masih di dasar, masih belum ada pergerakan. Untuk coal dia ada penurunan teman-teman di 377, tapi memang untuk harga kontrak coal itu memang kisarannya di 370-an ya. Kemudian harga CPO ini masih retracement di kisaran 384. Ada support ya, maksud saya ada support di 38 sekian dan kemudian di 3740-an ringgit ya. Bukan 37, 3.750-an ringgit ya, seperti itu supportnya. Support di bawahnya 3.730, kemudian di atasnya ada support 3849 di mana harganya sekarang 3841 ya, berarti udah sedikit udah sampai lah di supportnya yang paling dekat. Berikutnya supportnya adalah di 3729 ringgit. Kemudian permetalan untuk timahnya masih lanjut teman-teman. Untuk nikelnya retracement ke 26.000 sekian ya. Nah tadi malam adalah rilis data inflasi Amerika teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, ternyata benar bahwa inflasi Amerika ini, inflasi inti tahunan maupun bulanan semuanya bisa turun di bawah bulan sebelumnya ya. Semuanya bisa turun di bawah bulan sebelumnya. Ini berefek ke komponen yang lain yaitu indeks dolarnya. Karena inflasinya turun diharapkan tidak ada kenaikan suku bunga. The next-nya tidak ada kenaikan suku bunga The Fed, sehingga DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang yang lainnya ini juga kekuatannya memudar sehingga dolar indeksnya juga turun, walaupun saat saya bikin video ini ada kecenderungan mulai rebound ya. US 10 years bond ini juga mengalami penurunan kemarin sampai di kisaran support, saat ini masih mencoba untuk beranjak dari supportnya. Kemudian komoditi index ini ada kenaikan ya teman-teman. PIA kecemasan pasarnya turun. Artinya biasanya kalau kecemasan pasar turun, ini marketnya adalah naik. Kita lihat dulu untuk market Amerika, seperti yang saya sebut tadi, kecemasan pasarnya turun, PIA-nya turun. Ini untuk market saham Amerika naik ya, secara umum begitu. Dow Jones, Nasdaq juga masih naik. Untuk Asianya, ini pergerakannya mix ya. Terus kemudian untuk Eropa juga pergerakannya mix, tapi secara umum nih Eropa kan masih berada di resist untuk indeks-indeksnya ya. Baik teman-teman, berikutnya kita adalah masuk ke bahasan IHSG ya. Berikutnya kita masuk ke bahasan IHSG, kondisi dari IHSG. Nah seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Boleh dikatakan bahwa IHSG ini masih dalam rentang yang sama teman-teman. Masih dalam rentang yang sama ya. Artinya resistannya masih sama 6.660 resistan Fibonacci-nya. Walaupun closingnya hari ini sedikit naik dibanding kemarin ya, naiknya 0,18%, atau untuk resistan candlenya ada peningkatan sedikit begitu. Untuk supportnya dia ada di 6.600 ya. Nah kemudian kita lihat dulu untuk mover atau penggerak dari IHSG teman-teman. Saham-saham yang menggerakkan IHSG.
Nah, hari ini ada satu saham yang dominasinya kuat ke IHSG yaitu GoTo, teman-teman ya. GoTo ini memang sudah lama terkoreksi dan memang ini sebenarnya banyak ditunggu oleh orang-orang juga karena GoTo ini udah dalam banget terkoreksinya. Hari ini IHSG itu digerakkan naik oleh Bian ya, kemudian Astra International, Unilever, BBNI, GoTo, MRT, MDKA. Kalau kita lihat chart dari masing-masing saham penggerak naik dari IHSG, kita bisa lihat di sini ya, saham-saham penggerak naik IHSG. Nah, ini penggerak naik IHSG ada Bian, teman-teman. Ya, hitungannya walaupun Bian hari ini kalau secara chart tidak bergerak, tapi karena dia porsi atau istilahnya bobot penggeraknya cukup kuat, ya karena posisinya Bian sendiri kan oke, kita cek dulu. Bian sendiri kan berada di urutan ketiga, jadi gerak sedikit aja pengaruhnya juga kuat ke IHSG. Nah, kita bisa ngelihat bahwa Bian masih belum kemana-mana, masih ini sekaligus membahas ya teman-teman. Bian sendiri saat ini masih tertahan di supportnya di 38 retracement, masih belum kemana-mana. Kalau misalkan dia closing di bawah 38 retracement, maka targetnya dia ke 61. Kemudian yang membawa naik juga adalah Astra International. Nah, teman-teman bisa perhatikan Astra International ya, ini masih lanjutan yang kemarin, jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Ini adalah hari kedua, dia rebound ya, 2 hari candle kedua daily dia rebound. Resistan 5485, target 5574, 5575 lah. Nanti kalau misalkan 5575 itu kecapai, teman-teman, maka the next targetnya dari Astra International ini bisa kita naikkan. Di sini ya, targetnya akan saya beri kira-kira di sini di 5012. Menarik ya, untuk Astranya menarik. Kemudian yang juga mendorong naik IHSG adalah Unilever, walaupun masih belum begitu signifikan ya, resistannya masih tetap di kisaran 4840. Kemudian BBNI masih belum begitu bagus sinyalnya, namun teman-teman bisa perhatikan kalau dari tren naik ini rebound dari kisaran 61 ya, sementara ketemu resistan di 8715 itu adalah merupakan MA 200, the nextnya ada 38 retracement, sementara dia targetnya keluar dari situ dulu baru masuk ke bullish lagi. Kita bisa juga menggunakan Fibo naiknya untuk mencari resistannya dari BNI adalah di 8775, kemudian 9000 dan targetnya 9180 ya untuk BNI. Ini Januari. Kita perhatikan saham-saham blue chip dari Big Four Banking ini apakah akan ada gerakan. Nah, kemudian ini adalah yang saya sampaikan tadi ya. Yang saya sampaikan tadi yaitu GoTo Rebound memberi energi tambahan untuk IHSG. Target price-nya di berapa GoTo? Nah, kita bisa lihat bahwa GoTo ini dalam tren turun ini, teman-teman. Saya gunain swing high-nya di sini ya. Kemudian swing low-nya dia di bawah. Nah, dalam dia tren turun ini dia terus ada swing low, baru kemudian konsolidasinya cukup lama ya, cukup lama konsolidasinya, membosankan. Namun demikian hari ini rebound ya. Kalau kita lihat resistan konsolidasi adalah 108, kalau Fibonacci resistannya ada di 115, 134 dan 50 retracement-nya 155. Nah, ini penting bagi teman-teman karena dalam tren turun ini 50 retracement-nya atau targetnya dari GoTo itu di sini. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mau ngambil karena ini cukup lama downtrendnya, mungkin teman-teman ada yang nyangkut, maka usahakan atur average harganya masih di bawah targetnya ya. Jadi targetnya minimal di atau di bawah resistannya. Kalau teman-teman hanya ingin keluar untung begitu ya. Bukan keluar rugi tapi keluar untung, maka bisa menurunkan average-nya di bawah target atau resistannya ya. Berarti di 117, resistannya kalau misalkan targetnya di bawah 100, kalau misalkan harga teman-teman maksud saya agak ketinggian, jadi mungkin
kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depannya apakah dia bisa rebound lagi. Karena potensinya cukup terbuka cukup banyak ya teman-teman di 117, 135, 154. Tapi tipikalnya adalah GoTo ini juga volatilitasnya tinggi, barangnya secara nominal murah, jadi banyak juga yang suka begitu. Dan kalau memang lagi bergerak memang mengasihkan. Kemudian AMRT memang secara pergerakan masih jalan di tempat, tapi ini juga ngedrive IHSG untuk naik ya teman-teman. Ini ngedrive IHSG untuk naik. Nah kemudian juga yang masih berjalan pelan-pelan adalah MDKA. Ini tentu terkait dengan harga emas yang saat ini sentuh di 1.900 per troy ounce. Kemudian Adaro bisa teman-teman perhatikan ini masih lanjutan kemarin, resistan masih di 3220 ya. Masih baru-baru start gitu, belum breakout ya. Kemudian Kalbe Pharma masih sama bahasanya kemarin bahwa ini barang masih dalam rentang yang sama, masih di atas 38,2 retracement ya. Dia masih di atas 38,2 retracement. Terus kemudian teman-teman juga bisa perhatikan BRPT. Ini hari ini adalah dia keluar dari konsolidasi. Juga bisa closing di atas EMA 200. Target berikutnya ada di 865 atau merupakan 38,2 retracement. Dan sebentar teman-teman ya. Oke, kemudian BRPT ya, udah saya bahas tadi ya, lewat EMA 200 di 835, the next-nya adalah 870, the next-nya targetnya 905 ya, menarik ini. Kemudian Inco ini yang membawa naik ya, masih membawa naik. Namun demikian Inco ini masih dalam rentang sama, masih berada dalam kisaran yang sama begitu. Cuman memang dia termasuk saham permetalan yang naik. Kemudian ADMR ya, ADMR sebenarnya ini dia itu sebelumnya sangat membosankan di sini sampai saya harus keluar dulu teman-teman. Karena di area hijau ini jujur aja membosankan ya. Sekalian naik atau sekalian turun. Nah, ternyata mungkin banyak yang cut loss juga akhirnya turun dan ketika dia mungkin sudah orang ngerasa ini sudah lama turunnya atau mungkin yang cut loss sudah berkurang akhirnya ya rebound lagi begitu. Jadi atau mungkin yang short sell atau menjual barang sendiri dulu di short dulu baru di cover di bawah begitu juga bisa. ADMR masih menarik kalau teman-teman bisa kalau ini saham ini bisa keluar dari konsolidasinya, maksud saya begitu ya. Kemudian ini sekilas saja langsung jadi satu, beberapa saham yang menggerakkan turun IHSG adalah dari perbankan ya. Nah, teman-teman, ini walaupun inflasinya Amerika kemarin membaik, tapi kemungkinan untuk langsung dirubah suku bunganya ke diturunkan drastis sepertinya enggak juga ya. Jadi mungkin perlu soft landing begitu. Ini saham-saham yang terkait perbankan hari ini banyak mendorong turun IHSG. Ini adalah kebalikannya kemarin ya. Sebelumnya itu bank naik, call turun, dibalik seperti itu ya. Awalnya kan call naik, bank turun, dibalik bank naik, call turun, diganti lagi. Banknya turun, call-nya naik kan begitu. Sama BCA, kemudian BRI juga sama memberatkan dari IHSG hari ini teman-teman ya. Secara resistan juga masih sama dengan kemarin juga. Bank Mandiri sendiri cukup oke. Enggak tertekan lebih dalam. Tapi juga tidak naik lebih tinggi karena sebelumnya resistan dia lebih tinggi resistan candlenya. Kemudian Telkom hari ini masih belum jelas juga. Malah bersandar di supportnya dia di 23,6 retracement di 3782 teman-teman. Kemudian TPIA juga masih belum jelas, masih konsolidasi area, masih belum jelas. Cepin, nah ini Cepin yang saya sampaikan kemarin ada satu uptrend price channel di mana Cepin ini sudah berada di resisten dari uptrendnya. Jadi memang secara pergerakan Cepin ini sering ketika nyampe di resisten dari uptrend price channel itu balik arah. Kemudian United Detector juga masih belum jelas dan sepertinya cenderung untuk testing support, jadi hati-hati kalau jebol di 235.400 bisa turun. Dan batu bara sendiri juga harganya juga saat ini ke 370-an ya teman-teman, artinya turun begitu. Nah untuk beberapa saham yang bergerak teman-teman, ini
sebenarnya udah saya pilih yang ada ini adalah dari sektor-sektor ya. Secara umum untuk sektor hari ini yang banyak bergerak adalah dari kita urutkan bisa langsung. Kita urutkan ada Tekno Energi Basic Trans ya, seperti itu untuk teknologi sendiri dimotori oleh GoTo. Akan saya bahas lebih detail di ini ya teman-teman. Nah ini beberapa yang sempat saya bahas teman-teman, mungkin sisanya adalah besok. Yang pertama adalah BTPS. BTPS kita singkirkan dulu tren yang ini, kita lihat dulu hanya dari tren paling kecil ini aja dulu ya. Bahwa BTPS ini adalah rebound ini sementara. Nah, sementara dia udah sampai di 50 retracement-nya. Jadi sementara dia sampai di 50 retracement-nya di sini. Nah, kemudian karena dia udah kira-kira udah sampai di 50 retracement-nya, saya akan tambahkan Fibonacci berikutnya yang lebih tinggi, yaitu di sini untuk targetnya, atau langsung ke sini aja. The next untuk 50 retracement-nya dia adalah di sini teman-teman, di 2913 ya. Cuman harus diperhatikan juga, biasanya 3 hari naik koreksi, 3 hari naik koreksi. Kemudian untuk GoTo udah saya bahas di atas tadi. Intinya pokoknya kalau GoTo seperti yang saya sampaikan tadi, GoTo itu sebisa mungkin teman-teman perhatikan bahwa targetnya dia sementara dari swing low ke swing high ke swing low ini dalam tren Diana ini resistannya adalah di 155. Jadi karena itu merupakan target, jadi sebisa mungkin teman-teman atur harganya di bawah targetnya kalau memang kenaikannya mau berlanjut begitu. Kemudian saham terkait teknologi juga hari ini muncul sinyal naik. Ini saya hanya alokasi untuk target terpendeknya aja. Resistan dia hari ini berhasil dilewati 542, 555 dan 570 teman-teman. Nah kemudian ADMR tadi udah saya bahas ya di atas. ADMR udah saya bahas. Nah kemudian PSAB kemarin saya bahas juga. Cuman kemarin itu adalah balik arah. Nah biasanya memang kalau ketemu saham balik arah ini, kita lihat dulu apakah besoknya setelah balik arah ini akan lanjut. Ternyata dia hari ini mencoba untuk naik lagi. Jadi ya sudah, kalau gitu besok kita lihat apakah bisa ngelewatin 124 atau merupakan resistan 38,2. The next targetnya di 130 teman-teman. Kemudian saham yang terkait metal juga DKFT ya. Nah ini juga masih melanjutkan kenaikannya. Mungkin kita bisa perpanjang ini. Kita bisa perpanjang ininya teman-teman. Ya. Ya dia udah break ya. Break dari resistannya ini. Dan ini kok sepertinya ada bentuk ini ya. Bentuk trend channel begitu. Coba kita copy aja dulu trend channelnya, mungkin nggak begitu pas, kita lewatkan pada titik yang paling banyak aja. Nah dia breakout dari trend channel ini teman-teman. Coba akan saya alokasikan hanya di sini aja dulu untuk melihat trennya. Jadi ini saya hapus yang ini. Kita lihat dari tren kecil ini aja karena dari situ ada penembusan resistan ya. Jadi kita bisa ambil Fibonacci dari sini, trend base Fibonacci di sini teman-teman. Ini saya hapus dulu. Saya pakai ini trend base Fibo. Sudah sampai ya. Udah pasti kelewati 50 retracement-nya sehingga saya harus gunain trend Fibo yang lebih tinggi. Dimana the next targetnya itu ada di 138. The next targetnya dia ada di 138 sebentar. Nah 138 karena yang tren pendek tadi udah kecapai ya. 138 itu di sini. 50 retracement berikutnya targetnya dia ya. Kemudian terkait energi tadi saya sampaikan bahwa untuk crude oilnya kan naik ya. Hampir ke 79. Nah ini sendiri juga untuk Medco juga akhirnya setelah 2 hari ini sinyalnya nggak bagus. Hari ini juga open langsung ditarik di atas 50 retracement-nya. 50 retracement-nya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dari tren besar, ini udah 50 retracement jadi saya hapus, saya kembalikan ke yang ini, ke yang tren besar ini. Ternyata koreksinya kemarin dia pas sampai di 38 retracement di sini dan ini dites 2 kali
Dari sini adalah targetnya adalah ke 38 retracement dari 61,8 targetnya ke sini itu kecapainya kemarin dan hari ini lanjut naik. Nah, satu saham kalau terkoreksi bisa kembali di atas 38 potensi untuk melanjutkan kenaikannya adalah lumayan dan ini ada 23,6 juga berhasil dilewati ya, resistan sebelumnya menjadi support harus jebol. Pun terkait energi yang lain adalah Elnusa teman-teman ya. Elnusa di video sebelumnya kan dia overshoot tembus lagi ke bawah. Nah, saya akan bikin aja seperti ini. Nah, Elnusa seperti ini, jadi resistannya berhasil dilewati hari ini 302, berikutnya 312, berikutnya 320. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indika Energi. Nah, Indika Energi baru aja breakout dari resistan pertama di 38,6 retracement teman-teman. The next-nya adalah 2640, the next targetnya 2733 ya. Ini cukup menarik secara pergerakan. Nah, Harum masih melanjutkan kenaikannya dan dia bisa ngelewatin 50 retracement-nya ya. Jadi ingat, Harum ini bahasanya cukup lama juga, sebelumnya juga udah dibahas begitu. Nah, the next targetnya di berapa? Nah, kita gunain aja ini ya, teman-teman. Kita gunain 1375 1806. Dan 1806 ini kalau nggak salah merupakan resistan berikutnya ya, benar. Oke, saya coba gambarkan dulu, teman-teman. Masih banyak resistan untuk Harum ini. Ya, sementara yang pendek-pendek aja dulu. Kemudian coba kita bisa perhatikan ESA ya, teman-teman. ESA memang sebelumnya ada target di 50 retracement, nggak mampu dari situ, terus terkoreksi. Sekarang dia rebound. Nah, kita coba tengok nih. Kita coba tengok di sini. Dia berhasil melewati 878 adalah merupakan resistan pertama, berikutnya 933, targetnya 978 ya. Kemudian BRPT berhasil, BRPT apakah sudah saya bahas sebelumnya tadi ya? Kita cek dulu. Mover tanggal 16 belum saya bahas ya. Nah, BRPT adalah berhasil lewat MA 200, berhasil di atas support pertama juga, di resistan pertama juga di 817. Berikutnya adalah 864, targetnya ke 97. Nah, kemudian AGI teman-teman ya, bisa diperhatikan juga AGI. Kita langsung menggunakan Fibo naik aja. Oke, kita langsung menggunakan Fibonacci naik saja begini. Resistan 1940, 2032, 2100 untuk AGI. Oke, baik teman-teman, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa saham yang saya bahas kali ini. Mungkin besok akan saya tambah video teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.